Jam 1:17 dini hari, ponselku bergetar saat suamiku tertidur di sampingku. Satu pesan dari ibu yang hanya berisi sebuah foto. Begitu kubuka, tubuhku langsung membeku. Ibu tergeletak di lantai dengan wajah penuh luka, lebam di bawah mata, bibir pecah, tangan gemetar. Aku belum sempat bereaksi, suamiku sudah bangun dan melihatnya. Wajahnya langsung pucat, panik, dan memintaku menghapusnya tanpa penjelasan. Ketakutannya terlalu dalam, seolah foto itu bukan sekadar luka. Aku tetap menghubungi ibu. Beberapa menit kemudian, suaranya masuk, lemah, bergetar, penuh peringatan. Nama suamiku disebut dengan nada yang membuat darahku dingin. Jangan percaya sama suamimu. Sambungan telepon langsung terputus. Aku menoleh ke arah suamiku. Dan saat itu aku sadar. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Saya doakan untuk yang sudah support channel ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:17 ketika suara notifikasi ponselku terdengar pelan dari atas meja. Aku sebenarnya sudah hampir tertidur. Lampu kamar sudah dimatikan, sementara suamiku, Rian, tidur membelakangiku dengan napas yang teratur. Awalnya aku mengira pesan biasa, tapi begitu melihat nama ibu di layar, mataku langsung terbuka lebar. Ada satu foto yang dikirim. Tanganku mendadak dingin. Aku membuka foto itu dan langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Di foto tersebut, ibu terlihat duduk di lantai kamar. Wajahnya pucat. Di bagian bawah matanya ada lebam kebiruan, sementara sudut bibirnya terlihat sedikit pecah. Yang paling membuat dadaku sesak bukan hanya luka itu. Ibu memegang secari kertas kecil di tangannya. Di bawah foto, hanya ada satu pesan pendek. Tolong jangan telepon ibu sekarang. Aku langsung duduk di atas kasur. Bu, siapa yang melakukan ini? Pesanku terkirim. Namun belum sempat mendapat balasan, suamiku tiba-tiba bergerak. Rian menoleh dan melihat layar ponselku. Dia tidak bertanya apakah ibu baik-baik saja. Dia justru langsung bangun dan meraih tanganku. Hapus fotonya. Aku menatapnya tidak percaya. Kenapa? Hapus sekarang? Jangan sampai ada orang lain yang melihat. Jantungku semakin berdebar. Aku memperlihatkan kembali foto ibu kepadanya. Mas, ibu kenapa? Lihat wajahnya. Ada yang mukul ibu. Rian langsung mengambil ponselku. Jangan ikut campur urusan keluarga ibu. Aku terdiam. Kalimat itu terasa sangat aneh. Selama ini Rian selalu bilang aku harus menjaga ibu. Bahkan ketika ibu sakit, dialah yang pertama menyuruhku pulang. Tapi malam itu, melihat foto ibu dengan wajah penuh lebam, Rian malah panik dan memaksaku menghapusnya. Aku mencoba merebut ponselku. Mas, balikin. Aku mau telepon ibu. Rian berdiri dari tempat tidur. Jangan telepon siapa-siapa. Kenapa? Dia tidak menjawab. Wajahnya berubah tegang. Tangannya bahkan terlihat gemetar. Saat itulah aku mulai curiga. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku menatap Rian lama-lama. Mas tahu siapa yang melakukan ini? Rian langsung membuang pandangan. Tidak. Jawabannya terlalu cepat. Aku belum sempat berkata apa-apa ketika tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Bukan pesan. Telepon masuk. Nama ibu muncul di layar. Rian langsung menatapku. Jangan diangkat. Aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Telepon itu terus berdering. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa kalau aku tidak mengangkatnya, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Aku menekan tombol jawab. Belum sempat aku berkata halo, terdengar suara ibu yang bergetar dari seberang. Nah, aku langsung menangis. Kenapa, Bu? Beberapa detik ibu hanya terisak. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ibu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Nak, jangan percaya sama suamimu. Telepon tiba-tiba terputus. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Sementara di sampingku, Rian hanya berdiri diam. Dan dari wajahnya, aku tahu, ibu baru saja mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kudengar. Aku masih menatap layar ponsel yang sudah gelap. Suara ibu tadi terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya sama suamimu. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menghantam kepalaku berkali-kali. Aku menoleh ke arah Rian. Dia masih berdiri di dekat tempat tidur. Wajahnya pucat.
Tatapannya tidak lagi tenang seperti biasanya. Mas, suaraku bergetar. Kenapa ibu bilang aku jangan percaya sama kamu? Rian tidak menjawab. Dia malah berjalan menuju pintu kamar. Aku langsung turun dari tempat tidur dan mengikutinya. Mas, jawab aku. Tidak ada jawaban. Rian membuka pintu kamar, lalu berjalan cepat menuju ruang tengah. Aku mengejarnya. Aku butuh penjelasan. Rian berhenti di depan meja makan. Dia menarik napas panjang, lalu menatapku. Kamu terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir? Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Aku baru saja melihat ibu dalam keadaan lebam. Ibu menelepon tengah malam. Dia bilang jangan percaya sama suamiku. Dan sekarang kamu malah bilang aku terlalu banyak berpikir? Rian mengusap wajahnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang luka ibumu. Kalau memang tidak tahu, kenapa tadi kamu menyuruhku menghapus fotonya? Rian terdiam. Aku maju selangkah. Kenapa? Mas? Dia tetap diam. Semakin lama diamnya, semakin kuat perasaan buruk di dadaku. Aku mengambil ponselku dan membuka kembali foto yang tadi sempat kukirim ke tempat sampah. Untungnya foto itu masih bisa dipulihkan. Aku memperbesar bagian belakang foto. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak kusadari. Di belakang tubuh ibu, terlihat sebuah pintu. Pintu itu sangat familiar. Aku pernah melihatnya. Bahkan aku tahu persis di mana pintu itu berada. Itu pintu kamar belakang rumah ibu. Tapi ada satu benda lain yang membuatku semakin bingung. Di dekat pintu itu terlihat sebuah sepatu pria. Aku menatap layar beberapa detik. Kemudian aku menoleh kepada Rian. Mas. Rian langsung melihat ponselku. Apa? Aku memperlihatkan foto tersebut. Sepatu ini punya siapa? Wajah Rian langsung berubah. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Dia mencoba mengambil ponselku, tapi kali ini aku menariknya menjauh. Jangan sentuh. Rian terdiam. Aku menatap foto itu lagi. Sepatu tersebut berwarna hitam. Ada garis putih kecil di bagian samping. Aku pernah melihat sepatu itu. Bukan sekali, berkali-kali. Sepatu itu biasa dipakai Rian ketika pergi bekerja. Dadaku terasa semakin sesak. Aku menatap kaki Rian. Dia sedang tidak memakai sepatu. Tapi ingatanku langsung kembali pada sore tadi. Sebelum tidur, aku sempat melihat sepatu hitam miliknya berada di depan pintu. Sekarang sepatu itu tidak ada. Mas, suaraku hampir tidak terdengar. Tadi malam kamu pergi ke rumah ibu? Rian tidak menjawab. Aku mulai menangis. Kenapa kamu diam? Dia akhirnya bicara. Aku memang sempat keluar. Jantungku seperti berhenti. Untuk apa? Rian menundukkan kepala. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Urusan apa sampai ibu terluka? Rian langsung mengangkat wajahnya. Aku tidak menyentuh ibumu. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ponsel Rian tiba-tiba berbunyi. Dia melihat layarnya. Seketika wajahnya berubah pucat. Aku refleks memperhatikan nama yang muncul di sana. Tidak ada nama. Hanya nomor asing. Rian menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Aku tidak bisa membaca semuanya karena Rian langsung mematikan layar. Tapi aku sempat melihat satu kalimat. Dia sudah tahu. Rian memasukkan ponselnya ke saku. Aku menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. Siapa yang tahu? Rian tidak menjawab. Lalu terdengar suara notifikasi dari ponselku. Kali ini bukan dari ibu. Ada foto baru masuk. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan halaman rumah ibu. Dan di bawah foto tersebut ada satu kalimat pendek. Kalau kamu ingin tahu siapa yang membuat ibumu seperti itu, datang sendiri besok pagi. Aku menatap Rian. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengannya, aku merasa lelaki yang tidur di sampingku setiap malam mungkin menyimpan kehidupan yang sama sekali tidak kukenal. Dan yang lebih mengerikan, aku mulai curiga, lebam di wajah ibu bukanlah awal dari masalah ini. Melainkan akibat dari sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku dariku. Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah sambil memandangi foto rumah ibu yang baru saja dikirim orang asing. Rian sudah masuk kamar, tapi aku tahu dia juga belum tidur. Sesekali terdengar suara langkahnya dari balik pintu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Besok pagi aku harus pergi ke rumah ibu. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu satu hal. Apa yang sebenarnya dilakukan Rian malam ini? Aku membuka riwayat lokasi di ponselku. Selama ini aku tidak pernah peduli dengan fitur itu.
Tapi malam itu aku mencoba memeriksanya. Tanganku langsung gemetar ketika melihat catatan perjalanan Rian. Pukul 23.48. Lokasinya berhenti di sebuah jalan yang tidak jauh dari rumah ibu. Aku menelan ludah. Berarti benar. Rian pergi ke sana. Aku membuka pesan lama antara Rian dan ibu. Tidak banyak. Tapi ada satu percakapan 3 hari lalu yang membuatku terdiam. Ibu pernah mengirim pesan kepada Rian. Kamu jangan datang ke sini lagi. Jangan ganggu keluarga kami. Rian membalas singkat. Saya cuma mau mengambil sesuatu. Setelah itu, tidak ada percakapan lagi. Aku membaca kalimat tersebut berulang kali. Sesuatu apa? Kenapa ibu sampai melarang Rian datang? Dan kenapa selama ini aku tidak pernah tahu? Aku berdiri dan berjalan menuju kamar. Ketika pintu kubuka, Rian ternyata masih terjaga. Dia langsung duduk. Kamu belum tidur? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku langsung bertanya, apa yang kamu cari di rumah ibu? Rian menatapku beberapa saat. Tidak ada. Jangan bohong. Aku memperlihatkan layar ponselku. Rian melihat riwayat lokasinya. Wajahnya berubah. Aku tahu kamu ke sana. Rian menghela napas panjang. Aku memang pergi. Untuk apa? Dia masih diam. Aku semakin tidak sabar. Kalau kamu tidak menjawab, aku akan pergi ke rumah ibu sekarang. Rian langsung berdiri. Jangan. Nada suaranya membuatku terkejut. Kenapa aku tidak boleh pergi? Karena keadaan di sana tidak aman. Aku terdiam. Tidak aman karena siapa? Rian tidak menjawab. Aku menatapnya sambil menahan tangis. Mas, aku ini istrimu. Kalau ada masalah dengan ibu, kamu harus cerita. Rian mengusap wajahnya. Aku ingin cerita, tapi aku takut kamu membenciku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menunggu. Akhirnya Rian duduk kembali di tepi tempat tidur. Ada masalah lama antara aku dan ibumu. Masalah apa? Rian menunduk. Dulu sebelum kita menikah, aku pernah meminjam uang dari ibumu. Aku mengerutkan kening. Berapa? Rian tidak langsung menjawab. 50 juta. Aku terdiam. Selama ini aku tahu Rian pernah punya masalah keuangan sebelum menikah denganku. Tapi dia selalu mengatakan semuanya sudah selesai. Ternyata belum. Aku bertanya lagi. Kenapa ibu tidak pernah bilang kepadaku? Karena aku memintanya merahasiakannya. Aku menatap Rian dengan kecewa. Lalu kenapa sekarang ibu terluka? Rian kembali diam. Aku berdiri. Kalau masalahnya cuma utang, tidak mungkin ibu sampai seperti itu. Rian tiba-tiba memegang tanganku. Jangan pergi malam ini. Aku menarik tanganku. Aku harus melihat ibu. Tapi sebelum aku keluar kamar, Rian berkata pelan. Aku tidak memukul ibumu. Aku berhenti. Aku tahu. Tapi ada orang lain yang datang ke rumah ibumu malam ini. Siapa? Rian menatapku. Orang yang selama ini mengira kamu tidak tahu apa-apa. Aku semakin bingung. Maksudnya? Rian tidak menjawab. Dia justru mengambil ponselnya dan membuka sebuah foto. Foto itu memperlihatkan sebuah amplop coklat di atas meja. Di bawahnya ada beberapa lembar dokumen. Aku melihat nama ibu tercetak jelas di sana. Tapi ada satu nama lain yang membuat darahku terasa dingin. Nama ayahku. Padahal ayah sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aku menatap Rian dengan napas tercekat. Kenapa ada nama ayah di dokumen itu? Rian menggeleng. Aku belum sempat menjelaskan. Tiba-tiba ponselku kembali berdering. Nomor yang sama seperti tadi. Kali ini aku mengangkatnya. Tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu terdengar suara seorang pria tua. Suaranya pelan, tetapi sangat jelas. Nak, kalau kamu ingin menyelamatkan ibumu, jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku membeku. Sebelum sambungan terputus, pria itu mengatakan satu kalimat terakhir. Termasuk suamimu. Aku menoleh kepada Rian. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin rahasia terbesar dalam pernikahanku bukan tentang utang 50 juta. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin, rahasia itu berkaitan dengan kematian ayahku. Aku berdiri terpaku di depan Rian. Nama ayah masih terlihat jelas di layar ponselnya. Dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun, aku percaya ayah meninggal karena kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun terpikir bahwa kematiannya menyimpan sesuatu yang belum selesai. Mas, suaraku bergetar. Rian menatapku. Apa hubungan ayah dengan semua ini? Rian tidak langsung menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. Jangan diam terus.
Aku berhak tahu. Rian menarik napas panjang. Sebenarnya, sebelum ayahmu meninggal, beliau pernah meminta bantuan kepadaku. Aku mengerutkan kening. Bantuan apa? Rian menatap dokumen di tangannya. Beliau sedang mencari seseorang. Siapa? Aku tidak tahu. Aku langsung merebut dokumen itu dari tangannya. Di halaman pertama tertulis sebuah perjanjian lama. Ada tanda tangan ayah, tanda tangan ibu, dan satu nama perusahaan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku membalik halaman berikutnya. Ada catatan pembayaran. Nominalnya membuatku terdiam. 120 juta rupiah. Aku menatap Rian. Ini uang apa? Rian menggeleng. Aku tidak tahu semuanya, tapi kamu tahu sebagian. Dia tidak menjawab. Aku membalik halaman lagi. Di bagian paling bawah ada tulisan tangan ayah. Kalau sesuatu terjadi kepadaku, jangan biarkan dokumen ini jatuh ke tangan mereka. Tanganku langsung gemetar. Siapa mereka? Rian menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menemukan ini secepat ini. Kalimat itu membuatku semakin marah. Jadi selama ini kamu memang menyembunyikannya? Rian mencoba mendekat. Aku mundur. Jangan sentuh aku. Aku menangis. Bertahun-tahun aku hidup bersamamu. Aku percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu tahu sesuatu tentang ayah dan ibu, sementara aku sama sekali tidak tahu. Rian menundukkan kepala. Aku ingin melindungi kamu. Aku tertawa kecil di tengah tangisku. Melindungiku dengan cara berbohong? Rian terdiam. Saat itu terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Kami sama-sama menoleh ke arah jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Lampunya masih menyala. Aku langsung merasa tidak nyaman. Siapa? Rian berjalan mendekati jendela. Begitu melihat mobil itu, wajahnya berubah pucat. Kamu kenal? Rian mengangguk pelan. Siapa? Dia tidak menjawab. Mobil itu kemudian pergi perlahan. Aku langsung berlari ke pintu. Tapi Rian menahanku. Jangan keluar. Aku menatapnya. Kenapa? Mereka mungkin masih mengawasi rumah ini. Aku membeku. Mereka? Berarti bukan hanya satu orang. Aku kembali melihat dokumen di tanganku. Kemudian aku menemukan sebuah foto kecil yang terselip di antara dua halaman. Foto lama. Foto ayah dan ibu berdiri di depan sebuah rumah yang tidak kukenal. Di samping ayah ada seorang pria muda. Aku memperhatikan wajah pria itu. Aku langsung mengenalinya. Itu ayah Rian. Tanganku gemetar hebat. Mas. Rian menatapku. Kenapa ayahmu ada di foto ini? Rian menutup mata. Aku sudah tidak sanggup menahan rasa penasaran. Aku membalik foto itu. Di bagian belakangnya ada tulisan tangan ayah. Aku percaya kepada sahabatku. Tapi kalau sesuatu terjadi, cari orang yang paling dekat dengannya. Aku menatap Rian. Sahabat ayah ternyata ayahnya. Dan kalau tulisan itu benar, berarti ada kemungkinan keluarga Rian mengetahui sesuatu tentang kematian ayahku. Aku langsung mengambil tas. Aku mau ke rumah ibu sekarang. Rian berdiri di depanku. Aku ikut. Tidak. Kali ini aku menolak. Aku pergi sendiri. Aku membuka pintu rumah. Tapi sebelum sempat melangkah, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor asing masuk. Aku membukanya. Hanya ada satu foto. Foto ibu sedang duduk di sebuah kursi, wajahnya masih lebam. Namun kali ini ada seseorang berdiri di belakangnya. Aku memperbesar foto itu. Jantungku seperti berhenti. Orang yang berdiri di belakang ibu adalah ayah Rian. Padahal menurut Rian, ayahnya sudah meninggal 8 tahun lalu. Aku menatap foto itu dengan tubuh gemetar. Lalu sebuah pesan kedua masuk. Kalau ingin tahu kenapa ayahmu meninggal, datang ke rumah lama mereka sebelum jam 6 pagi. Dan jangan bawa suamimu. Aku perlahan menoleh kepada Rian. Wajahnya pucat. Seolah-olah dia sudah tahu siapa yang mengirim pesan itu. Saat itulah aku sadar. Masalah ini ternyata jauh lebih besar daripada luka di wajah ibu. Dan mungkin, orang yang selama ini kukira sudah meninggal ternyata masih hidup. Aku berdiri di depan pintu rumah sambil menggenggam ponsel erat-erat. Foto itu masih terbuka. Ibu dengan wajah lebam. Dan di belakangnya, sosok pria yang sangat mirip ayah Rian. Aku sudah berkali-kali melihat foto ayah Rian ketika masih hidup. Pria itu memang orang yang sama. Mas, aku menatap Rian. Ayahmu masih hidup? Rian langsung menggeleng. Tidak mungkin. Tapi wajahnya mengatakan hal yang berbeda.
Dia tidak terlihat terkejut seperti orang yang baru mengetahui sesuatu. Dia terlihat seperti orang yang sedang ketakutan karena sebuah rahasia akhirnya terbongkar. Aku maju selangkah. Kamu sudah tahu? Rian menunduk. Aku bertanya lagi. Kamu sudah tahu ayahmu masih hidup? Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Akhirnya Rian berkata pelan. Aku pernah melihatnya. Dadaku langsung terasa sesak. Kapan? Tahun lalu. Aku tidak percaya. Selama ini kamu bilang ayahmu meninggal karena sakit. Memang itu yang selama ini keluarga kami bilang. Berarti kamu bohong. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku takut kamu ikut terseret. Aku tertawa pahit. Aku sudah terseret sejak ibu mengirim foto lebam itu. Aku mengambil tas dan berjalan keluar. Rian mengejarku. Aku ikut. Tidak. Kamu sendiri yang bilang jangan bawa suamimu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rian menahan lenganku. Kalau kamu pergi sendirian, kamu bisa dalam bahaya. Aku menatap tangannya. Kalau memang kamu ingin melindungiku, berhenti menyembunyikan semuanya. Rian akhirnya melepaskan tanganku. Aku masuk ke mobil dan langsung pergi. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti bekerja. Ibu terluka. Rian pergi ke rumah ibu. Ayahku ternyata punya hubungan dengan keluarga Rian. Ayah Rian yang selama ini dianggap meninggal muncul dalam foto. Dan seseorang memintaku datang ke rumah lama mereka sebelum pukul 6 pagi. Semua seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Sekitar 20 menit kemudian, aku sampai di sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu sudah lama kosong. Temboknya mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar. Aku turun dari mobil. Pintu depannya ternyata tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Kriit. Suara engsel pintu membuat bulu kudukku berdiri. Aku masuk. Rumah itu sangat sunyi. Di ruang tengah ada sebuah meja tua. Di atasnya terdapat sebuah kotak kayu. Aku mendekatinya. Di atas kotak itu ada namaku. Tanganku gemetar ketika membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama, sebuah flash disk, dan surat dari ayah. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan ayah langsung membuat air mataku jatuh. Nak, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak mampu menjelaskan semuanya kepadamu. Aku menutup mulut. Aku membaca kalimat berikutnya. Ayah tidak meninggal karena kecelakaan. Tanganku langsung lemas. Air mataku jatuh semakin deras. Selama ini, aku percaya cerita itu. Aku percaya ayah kehilangan kendali atas mobilnya. Aku percaya semuanya hanya kecelakaan. Tapi surat itu mengatakan sebaliknya. Ayah dibungkam karena mengetahui sesuatu tentang uang perusahaan dan orang-orang yang menggunakannya untuk menutupi kejahatan mereka. Aku membalik halaman. Nama pertama yang tertulis membuat tubuhku membeku. Nama ayah Rian. Aku langsung teringat foto lama tadi malam. Ayahku dan ayah Rian memang sahabat. Tapi ternyata mereka juga pernah bekerja sama membongkar sesuatu. Aku terus membaca. Kalau terjadi sesuatu pada ayah, jangan percaya kepada siapapun yang mengatakan bahwa ayah mengalami kecelakaan biasa. Termasuk orang yang paling dekat dengan keluarga ini. Aku berhenti. Siapa yang dimaksud ayah? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Aku langsung membalik badan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya jauh lebih tua dari foto yang pernah kulihat. Tapi aku mengenal wajah itu. Ayah Rian. Aku mundur beberapa langkah. Anda? Dia mengangkat kedua tangannya. Jangan takut. Aku menangis. Kenapa Anda masih hidup? Pria itu menatapku lama. Karena kalau aku muncul lebih cepat, ibumu mungkin sudah dibunuh. Aku langsung terdiam. Apa maksud Anda? Dia berjalan mendekat. Ibumu tidak terluka karena utang Rian. Aku menahan napas. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat semua dugaan burukku tentang suamiku runtuh. Rian bukan orang yang menyakiti ibumu. Dia justru selama ini berusaha melindungi ibumu. Aku menggeleng. Kalau begitu siapa yang memukul ibu? Pria itu menatapku dengan mata penuh penyesalan. Orang yang melakukannya adalah orang yang selama ini paling dipercaya keluargamu. Siapa? Dia belum sempat menjawab ketika terdengar suara mobil berhenti keras di depan rumah. Kami sama-sama menoleh. Seseorang baru saja turun dari mobil. Pria tua itu langsung mematikan lampu. Jangan bersuara. Aku menahan napas. Dari balik jendela, terlihat seorang perempuan turun dari mobil. Aku hanya melihat siluetnya. Tapi ketika perempuan itu masuk ke halaman,
Aku langsung mengenali cara berjalannya. Aku hampir berteriak. Itu, mertuaku. Dan di tangannya ada tas yang persis seperti tas yang terlihat dalam foto ibu malam tadi. Aku langsung menutup mulut dengan kedua tangan. Mertuaku, Bu Rukmini. Perempuan yang selama ini selalu bersikap lembut kepadaku itu berdiri di halaman rumah tua tersebut. Aku tidak mengerti. Kenapa dia ada di sini? Pria tua di sampingku memberi isyarat agar aku diam. Jangan keluar. Aku mengangguk pelan. Kami bersembunyi di balik dinding ruang tengah. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka. Bu Rukmini masuk. Langkahnya pelan. Dia melihat sekeliling seperti orang yang sudah sangat mengenal rumah itu. Kemudian dia meletakkan tas hitam yang dibawanya di atas meja. Aku menatapnya dari kejauhan. Tanganku masih gemetar. Aku tidak pernah menyangka akan melihat mertuaku berada di tempat seperti ini. Pria tua itu mendekat ke telingaku. Dia datang untuk mengambil bukti. Bukti apa? Pria itu menunjuk kotak kayu yang tadi kubuka. Aku menatap surat ayah. Berarti mertuaku tahu tentang semuanya? Pria itu mengangguk. Dia bukan dalangnya. Aku menoleh. Maksud Anda? Sebelum pria itu menjawab, terdengar suara Bu Rukmini. Aku tahu kalian ada di sini. Aku langsung menahan napas. Dia berdiri di tengah ruangan. Tidak ada gunanya bersembunyi. Pria tua itu akhirnya keluar. Sudah cukup, Rukmini. Bu Rukmini langsung menangis. Aku mengikuti pria itu keluar. Begitu melihatku, wajah mertuaku berubah. Nah, aku mundur. Jangan panggil aku begitu. Air mata Bu Rukmini langsung mengalir. Aku tahu kamu akan membenciku. Aku menatapnya. Ibu tahu siapa yang memukul ibuku? Bu Rukmini menundukkan kepala. Aku tahu. Siapa? Dia tidak menjawab. Aku semakin marah. Kenapa ibu diam selama ini? Karena kalau aku bicara, bukan cuma aku yang hancur. Aku menatapnya bingung. Siapa lagi? Bu Rukmini menatapku. Rian. Aku langsung terdiam. Rian? Iya. Ternyata Rian selama ini bukan sekadar mengetahui masalah ini. Dia terlibat sejak awal. Aku merasa dunia kembali berputar. Tapi sebelum aku sempat bertanya, Bu Rukmini membuka tas hitamnya. Di dalamnya terdapat beberapa amplop, dokumen, dan sebuah ponsel lama. Aku mengenali ponsel itu. Itu ponsel ayah. Aku langsung mengambilnya. Bagaimana ibu mendapatkannya? Bu Rukmini menangis. Ayahmu menitipkannya kepadaku sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku menatap ponsel tersebut. Selama bertahun-tahun, benda itu ternyata disimpan oleh mertuaku. Kenapa tidak diberikan kepadaku? Karena aku takut. Takut kepada siapa? Bu Rukmini menatap pria tua di sampingku. Takut kepada orang yang menyebabkan semua ini. Pria tua itu menggeleng. Rukmini, sudah waktunya. Bu Rukmini mengangguk. Dia lalu menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Buka. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar transaksi bank. Nama pengirimnya adalah perusahaan tempat ayah Rian dulu bekerja. Sedangkan penerimanya adalah seseorang dari keluarga kami sendiri. Aku membaca nama itu berulang kali. Tidak mungkin. Tanganku langsung dingin. Orang yang menerima uang itu ternyata kakak ibu. Aku menatap Bu Rukmini. Berarti keluarga ibu sendiri yang terlibat? Bu Rukmini mengangguk. Tapi bukan hanya itu. Dia mengambil ponsel lama ayah dan menyalakannya. Baterainya ternyata masih bisa menyala. Ada satu rekaman suara yang belum pernah dihapus. Aku menekan tombol putar. Suara ayah terdengar. Kalau rekaman ini sampai didengar anakku, berarti aku gagal. Aku langsung menangis. Suara ayah terdengar semakin pelan. Orang yang paling aku curigai bukan dari perusahaan. Dia ada di dalam keluargaku sendiri. Aku menatap ibu mertua. Lalu rekaman itu berlanjut. Aku tidak bisa percaya kepada kakakmu, karena dia sudah menerima uang dari mereka. Tapi ada satu orang lagi yang lebih berbahaya. Rekaman berhenti. Aku menatap layar. Siapa orang itu? Bu Rukmini tidak menjawab. Pria tua itu justru mengambil ponsel tersebut. Ada rekaman kedua. Aku menekan tombol putar. Kali ini suara ayah terdengar sangat panik. Kalau sesuatu terjadi kepadaku, jangan percaya kepada. Rekaman mendadak terputus. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lagi. Aku hampir menangis karena penasaran. Lalu terdengar suara dari luar rumah. Suara mobil berhenti. Bu Rukmini langsung pucat. Dia berbisik. Rian datang.
Aku langsung berdiri. Aku tidak tahu harus merasa lega atau takut. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Rian masuk dengan napas terengah-engah. Begitu melihatku, dia langsung mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Aku mundur. Sekarang aku tidak tahu harus percaya kepada siapa. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kamu akan menemukan semuanya." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya. Tapi sebelum menyerahkannya kepadaku, dia berkata pelan. "Aku selama ini menyuruhmu menjauh dari ibu bukan karena aku ingin menutupi kejahatan. Aku ingin menyelamatkan kalian." Aku menatapnya. Lalu Rian menyerahkan amplop itu. Di dalamnya ada satu foto. Foto seseorang sedang berdiri di depan rumah ibu pada malam ketika ibu dipukul. Aku memperbesar foto itu, dan tubuhku langsung lemas. Orang yang ada di foto itu bukan mertuaku, bukan ayah Rian, bukan kakak ibu, melainkan ibuku sendiri. Aku menatap foto itu berkali-kali. Ibu berdiri di depan rumahnya pada malam ketika wajahnya ditemukan lebam. Tapi ada sesuatu yang membuatku bingung. Ibu terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu tidak terlihat jelas karena membelakangi kamera. Aku menatap Rian. "Mas." Rian mengangguk pelan. "Foto itu diambil sekitar 10 menit sebelum ibumu diserang." Aku menelan ludah. "Jadi ibu bertemu seseorang?" "Iya." "Siapa?" Rian menunjuk bagian belakang foto. "Perhatikan tangannya." Aku memperbesar gambar. Di tangan ibu ada sebuah amplop coklat. Aku langsung teringat kotak kayu milik ayah. Amplop yang tadi diberikan mertuaku. Berarti ibu sedang menyerahkan sesuatu. Pria tua itu akhirnya bicara. "Ibumu sengaja menemui orang itu karena dia sudah mengetahui siapa yang selama ini mencari dokumen milik ayahmu." Aku menatapnya. "Kenapa ibu tidak pernah cerita kepadaku?" "Karena dia takut kamu menjadi sasaran berikutnya." Air mataku langsung jatuh. Selama ini aku mengira ibu menjauhiku. Aku bahkan sempat berpikir ibu tidak mempercayaiku. Ternyata justru sebaliknya. Ibu berusaha menjauhkan bahaya dariku. Aku membuka ponsel lama ayah lagi. Tiba-tiba aku menemukan rekaman yang sebelumnya tidak terbuka. Aku menekan tombol putar. Suara ibu terdengar. "Kalau anakku sampai tahu semuanya, tolong jaga dia." Kemudian suara ayah menjawab. "Kamu yakin?" Ibu terisak. "Aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Yang penting anak kita jangan sampai ikut menjadi korban." Aku langsung menangis. Ternyata rekaman itu dibuat bertahun-tahun lalu. Sebelum ayah meninggal. Semua yang selama ini terjadi ternyata bermula dari satu kasus lama yang melibatkan perusahaan tempat ayah bekerja. Ayah menemukan adanya penggelapan uang. Ia bersama ayah Rian mencoba mengumpulkan bukti. Tapi sebelum bukti itu diserahkan kepada pihak berwenang, ayah meninggal dalam kecelakaan yang ternyata sudah direncanakan. Ayah Rian kemudian terpaksa menghilang. Bukan karena dia mati. Dia bersembunyi karena orang-orang yang sama masih mencarinya. Sedangkan ibu menyimpan sebagian bukti. Dan Rian selama ini diam-diam membantu menjaga ibu. Aku menatap suamiku dengan air mata. "Lalu kenapa kamu menyuruhku menghapus foto ibu?" Rian menunduk. "Karena aku tahu foto itu bisa membahayakan ibumu. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkannya kepadamu. Aku takut mereka sengaja menggunakan foto itu untuk memancingmu." Aku terdiam. "Jadi malam itu, kamu memang datang ke rumah ibu?" "Iya, untuk memastikan ibumu aman." Rian mengeluarkan ponselnya. Ada rekaman kamera rumah ibu. Aku melihatnya. Beberapa menit setelah Rian pergi, seorang pria masuk ke rumah ibu. Pria itu memakai jaket hitam. Dia membawa sesuatu di tangannya. Aku menahan napas. Rian memperbesar wajah pria tersebut. Aku langsung mengenalinya. Kakak ibu. Orang yang namanya ada di transaksi ban milik ayah. Aku menutup mulut. "Jadi dia yang?" Rian mengangguk. "Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan. Ibu tidak dipukul karena menolak memberikan dokumen. Ibu sengaja membiarkan dirinya terluka agar pria itu percaya bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Dokumen asli ternyata sudah dipindahkan. Dan orang yang memindahkannya adalah ibu." Aku tidak sanggup menahan tangis. Selama ini ibu menanggung semua itu sendirian. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama ibu muncul. Aku langsung mengangkatnya. "Bu." Suara ibu terdengar lemah. "Nak, maafkan ibu." Aku menangis. "Ibu tidak perlu minta maaf." Ibu menangis di seberang telepon. "Ibu cuma ingin kamu hidup tenang. Ibu takut kalau kamu tahu semuanya,
kamu akan ikut kehilangan orang yang kamu sayangi. Aku menatap Rian. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menggenggam tangannya. Bu, aku sudah tahu semuanya. Ibu terdiam. Aku melanjutkan. Dan aku tidak marah. Yang penting ibu selamat. Beberapa detik kemudian, terdengar tangisan ibu. Tangisan yang selama ini mungkin dia tahan sendirian. 8 menit setelah foto lebam itu dikirim kepadaku, aku mengira hidupku sedang runtuh. Ternyata 8 menit itu justru membuka semua kebohongan yang selama bertahun-tahun menutup kebenaran keluargaku. Beberapa hari kemudian, bukti-bukti itu diserahkan kepada pihak berwenang. Kakak ibu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayah Rian juga keluar dari persembunyiannya dan memberikan kesaksian tentang kasus lama yang selama ini membuat dua keluarga kami hidup dalam ketakutan. Sedangkan ibu perlahan pulih. Aku duduk di samping tempat tidurnya sambil menggenggam tangannya. Bu, ibu menoleh. Terima kasih karena masih bertahan. Ibu tersenyum sambil menangis. Ibu bertahan karena kamu, Nak. Aku memeluknya erat. Di belakang kami, Rian hanya berdiri diam. Aku menatapnya. Mas. Dia mendekat. Maaf karena selama ini aku terlalu banyak menyimpan rahasia. Aku menggeleng. Aku juga minta maaf karena sempat tidak percaya. Rian menggenggam tanganku. Mulai sekarang tidak ada lagi rahasia. Aku tersenyum kecil. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Kadang orang yang terlihat paling mencurigakan bukanlah orang yang ingin menghancurkan kita. Kadang dia justru sedang berdiri paling dekat. Diam-diam melindungi kita dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan malam ketika ibu mengirim foto lebam itu, bukanlah malam ketika keluargaku hancur. Itulah malam ketika semua kebenaran akhirnya mulai terbuka. 3 bulan berlalu sejak malam ketika ibu mengirim foto lebam kepadaku. Banyak hal berubah setelah itu. Kakak ibu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukti transaksi, rekaman suara ayah, dan kesaksian ayah Rian membuat kasus lama yang selama bertahun-tahun terkubur akhirnya dibuka kembali. Nama ayah akhirnya dibersihkan. Bukan sebagai korban kecelakaan biasa, melainkan sebagai seseorang yang berusaha membongkar kejahatan sebelum akhirnya menjadi korban. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ibu bisa datang ke makam ayah tanpa membawa rasa bersalah. Pagi itu aku berdiri di samping ibu. Di tangannya ada bunga putih. Ibu meletakkannya di atas makam ayah, lalu tersenyum sambil menangis. Pak, akhirnya semuanya selesai. Aku memeluk bahu ibu. Rian berdiri beberapa langkah di belakang kami. Dia tidak banyak bicara. Tapi aku tahu, selama ini dia juga menanggung beban yang sangat berat. Setelah dari makam, kami pergi ke rumah ibu. Rumah yang dulu terasa penuh ketakutan itu sekarang perlahan kembali menjadi rumah yang hangat. Ibu bahkan sudah mulai bercanda lagi. Aku senang melihatnya. Tidak ada lagi suara telepon tengah malam. Tidak ada lagi pesan misterius. Tidak ada lagi orang yang datang diam-diam ke rumah. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rahasia di antara aku dan Rian. Suatu sore, Rian mengajakku duduk di teras. Dia memberikan sebuah kotak kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada foto ayah, ibu, ayah Rian, dan keluarga mereka ketika masih muda. Di belakang foto itu ada tulisan tangan ayah. Jaga keluarga kalian. Jangan biarkan ketakutan memisahkan kalian. Aku tersenyum. Ternyata selama ini ayah bukan hanya meninggalkan masalah. Dia juga meninggalkan pesan yang akhirnya menyatukan kami kembali. Rian menggenggam tanganku. Aku tahu awal pernikahan kita tidak sempurna. Aku tertawa kecil. Memang tidak sempurna, tapi aku bersyukur. Kenapa? Karena kalau semua ini tidak terjadi, mungkin kita tidak pernah benar-benar belajar untuk saling percaya. Rian tersenyum. Mulai sekarang, kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Aku mengangguk. Bersama. Dari dalam rumah terdengar suara ibu. Kalian jangan ngobrol terus. Makanannya keburu dingin. Aku dan Rian tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara tawa memenuhi rumah itu. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rasa curiga. Malamnya, sebelum tidur, aku kembali membuka galeri ponsel. Foto pertama yang kulihat adalah foto lebam ibu. Aku menatapnya beberapa detik. Dulu, foto itu membuatku takut. Membuatku menangis. Bahkan membuatku hampir kehilangan kepercayaan kepada suamiku. Tapi sekarang aku melihatnya dengan perasaan berbeda. Foto itu ternyata menjadi awal dari terbongkarnya kebenaran. Aku menghapus foto tersebut. Bukan karena Rian menyuruhku.
Tapi karena aku sudah tidak membutuhkannya lagi, luka ibu sudah sembuh, keluargaku sudah kembali bersama, dan rahasia yang selama bertahun-tahun menghantui kami akhirnya selesai. Aku meletakkan ponsel di meja. Rian sudah tertidur di sampingku. Aku memandang wajahnya sambil tersenyum. Ternyata benar. Tidak semua rahasia disimpan untuk menyakiti. Ada rahasia yang disimpan karena seseorang sedang berusaha melindungi orang yang dicintainya. Dan malam ketika ibu mengirim foto lebam itu, aku mengira hidupku akan berakhir dalam kehancuran. Ternyata justru malam itulah yang membawa keluargaku kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, ibu bahkan mulai membuka usaha kecil dari rumah. Aku dan Rian membantunya. Setiap sore, rumah itu selalu ramai. Ada suara ibu tertawa, ada suara Rian bercanda, dan ada aku yang akhirnya bisa menjalani hidup tanpa rasa takut. Sebelum tidur malam itu, ibu memelukku erat. "Terima kasih sudah percaya sama ibu, Nak." Aku tersenyum. "Bukan cuma aku yang harus berterima kasih, Bu. Ibu sudah bertahan untuk kami semua." Ibu menangis. Aku pun ikut menangis. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena akhirnya kami bisa menangis tanpa rasa takut kehilangan satu sama lain. Aku memandang ibu dan Rian. Dua orang yang sempat hampir kehilangan kepercayaanku. Dua orang yang ternyata justru berusaha menjagaku dengan cara mereka masing-masing. Aku sadar, keluarga bukan tentang tidak pernah menyimpan masalah. Keluarga adalah tentang berani kembali duduk bersama setelah semua masalah terbongkar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa pulang.